Shalom Teens, gimana nih kabar kalian selama minggu ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Nah, di minggu ini kita masih membahas tema yang sama nih, namanya reachable. Walaupun kita masih bahas tema yang sama, tapi aku yakin dan percaya pesan hari ini gak kalah dahsyatnya seperti pesan-pesan minggu kemarin. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin 3 hal yang harus kita siapin. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik. Yang kedua, jangan melakukan aktivitas lain ya saat melakukan ibadah. Yang ketiga, be active and be excited. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak kalian untuk berdoa. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap bekerja di setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan, Kau berkati Tuhan dari pertengahan, awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat ibadah teman-teman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat setiap kami. Kau mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kau mau bawa persembahan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari masuk lebih dalam lagi. Kita sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Takkan Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan,
Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia. Sebab oleh kuasa Kau telah tebus setiap kami. Oleh karena kebaikan-Mu Kau selamatkan hidup kami. Oke, angkat suara kita teman-teman. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Oh, haleluya. Kami mau angkat sembah kami Tuhan. Kami mau angkat pujian kami. Kami mau angkat rasa syukur kami Tuhan padamu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Oh, kasih-Mu teramat baik buat setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Hati intinya kami mau mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus setiap kami. Karena kebaikan-Mu, sebab kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik hari ini Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia teman-teman. Mari kita angkat suara kita. Oh, haleluya. Oh,
Sebab Engkau baik, oh sebab Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau kasih Tuhan penyembahan kami yang terbaik hari ini Tuhan. Oh, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau angkat segenap pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari teman-teman saya yang di rumah katakan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Sama-sama katakan lebih dalam lagi. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan lebih lagi untuk Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih dalam lagi katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Katakan haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kamu sujud Tuhan di hadapan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas hari yang baru Tuhan.
atas semangat yang baru Tuhan, atas berkat anugerah kebaikan yang telah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami gak tahu Tuhan dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu. Kami gak tahu dengan apa kami balas setiap berkat yang udah Tuhan kasih buat setiap kami. Yang kami bisa lakukan hanya bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan Kau genggam Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk memulihkan bangsa kami. Kau sanggup untuk memulihkan negeri kami yang kena pandemi ini Tuhan. Kami yakin Tuhan untuk pandemi pasti akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga untuk setiap kami sementara kami mendengarkan sebagian dari si firman-Mu. Kata firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Mari teman-teman sama-sama katakan amin. Shalom GOC, apa kabar? Senang banget hari ini bisa melayani GOC lagi untuk sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita doa. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Doa kami Tuhan, jamah kami dan lawat kami bicara buat kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini gue dikasih tema yaitu reachable atau bisa dijangkau. Sebelum mulai khotbah gue mau cerita dulu. Jadi walaupun gue nggak Kristen dari lahir, untungnya gue Kristen dari kecil. Kenapa gue bilang untung? Karena ini pemikiran gue aja. Kayaknya kalau gue nggak Kristen dari kecil, kayaknya gue termasuk orang yang sulit buat dijangkau. Secara pemikiran gue kritis, jadi pasti kalau dengar sesuatu yang baru banyak pertanyaan gitu. Kemudian secara kehidupan sosial gue kurang suka bersosialisasi. Berapa bulan yang lalu gue inget gue baru tes kepribadian juga dan hasilnya gue 75% introvert, cukup tinggi. Kalau kenalan sama orang baru, gue juga suka ngerasa awkward sendiri. Jadi dari faktor-faktor ini gue ngerasa, wah untung ya gue udah Kristen dari kecil. Kalau enggak mungkin sampai hari ini gue belum dijangkau. Mungkin sampai hari ini gue nggak tahu gue ada di mana gitu. Bahkan waktu sekolah minggu gue ingat, jadi dari kecil sebenarnya bukan tiba-tiba jadi introvert, enggak. Justru bahkan dari kecil gue ingat waktu sekolah minggu, dari sekolah minggu tuh gue udah nggak suka main gitu sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ngajak main tuh gue lebih suka sendirian aja gitu, biar yang lain main gitu. Mungkin orang lihat gue aneh, gue nggak terlalu peduli. Nah ada satu masa dalam hidup gue berpikir bahwa kayaknya jadi introvert nih salah deh gitu. Kayak jadi introvert nih buruk deh. Gue ngeliat teman-teman gue yang extrovert kayak keren deh gitu. Lu bisa berbaur sana, lu bisa berbaur sini, lu bisa kayak punya banyak temen gitu ya. Temennya di mana-mana. Lu mau ke mall mana ketemu temen, lu mau ke cafe mana ketemu temen. Wah itu yang benar-benar extrovertnya gokil banget gitu ya. Ada satu masa dalam hidup gue berpikir jadi introvert itu buruk gitu. Nah mungkin lu juga punya perasaan yang sama kayak yang gue rasain dulu gitu, bahwa jadi introvert itu buruk. Nah hal yang pengen gue sampein pertama kali buat lu saat ini adalah jadi introvert itu gak buruk. Jadi introvert itu bukan berarti lu gak bisa dijangkau. Gue harus bilang bahwa memang ada orang introvert yang gak bisa dijangkau, tapi orang extrovert yang gak bisa dijangkau juga ada. Ya kan, mungkin lu punya temen yang ekstrovert, lu udah ajakin ke gereja berapa kali, nggak ngikut-ngikut juga kan gitu, ya. Orang ekstrovert mungkin kelihatannya lebih mudah buat dijangkau, tapi orang introvert yang bisa dijangkau itu juga ada. Akhirnya gue punya kesimpulan gini, bahwa seseorang bisa dijangkau atau enggak, lu tuh bisa dijangkau atau enggak, itu bukan soal kepribadian lu apa, tapi tergantung respon lu apa, ya. Kalau lu punya respon yang bener, lu bisa dijangkau. Tapi kalau respon lu salah, lu punya hati yang keras, ya lu gak akan pernah bisa dijangkau. Jadi seseorang bisa dijangkau tergantung dari responnya, bukan kepribadiannya. Ya, Wahyu 3 ayat 20 tulis gini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, kata Tuhan. Nah, membukakan pintu di sini gue sebut mau dijangkau. Mau dijangkau tuh apa sih? Mau dijangkau tuh artinya mau dinasehatin, ya, mau diarahin, mau diajar. Bahkan dalam beberapa situasi gue harus bilang mau diomelin, itu termasuk, ya. Mau ditegur dengan keras, itu termasuk, ya. Di ayat sebelumnya, di ayat 19 dikatakan seperti ini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, kata Tuhan, ya. Sebab itu relakanlah hatimu. Di Perjanjian Baru kita bisa lihat beberapa kali Yesus juga menegur dengan keras. Dan dari respon orang-orang kita bisa lihat ada yang terima ditegur, ada yang nggak terima ditegur. Yang nggak terima hidupnya nggak pernah berubah, tapi yang menerima teguran dari Tuhan hidupnya berubah. So kalau hari ini lu bilang, Tuhan, aku mau hidupku berubah, pesan gue sederhana. Mulai hari ini jadilah orang yang bisa dijangkau. Amin. Mulai hari ini relain hati lu untuk bisa dijangkau. Amin. Ya. Nah, dari sini gue mau beri judul khotbahnya adalah Tuhan bentuk aku. Gue ulang sekali, Tuhan bentuk aku. Ya, ini bukan kalimat permintaan. Karena gue percaya nggak usah minta pun Tuhan pasti bentuk lu. Ya, tapi ini sebuah kalimat apa ya? Sikap gitu loh, bahwa Tuhan, aku mau dibentuk gitu. Ya. Aku mau relakan hatiku untuk Tuhan bentuk hidupku. Amin. Ya, jadi ini judulnya, Tuhan bentuk aku. Tuhan bentuk aku. Ya. Yeremia 18 ayat 6 tulis seperti ini. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan Tuhan. Dan gue mau bilang gini, kalau hidup kita di tangan Tuhan, nggak usah khawatir. Tuhan rancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Amin. Dan kalau kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan. Gue yakin rencana lu sama rencana Tuhan pasti lebih dahsyat rencana Tuhan. Amin. Rencana lu sama rencana Tuhan pasti lebih indah rencana Tuhan. Pertanyaan gue sederhana. Pengen rencana lu yang terjadi atau pengen rencana Tuhan yang terjadi? Kalau pengen rencana Tuhan yang terjadi, serahkan hidup kita sama Tuhan. Jadi orang yang mau dijangkau. Amin. Ya. Nah, dari sini gue tulis, ini inti khotbahnya, ada 3 faktor penting dalam proses pembentukan ini. Ya, 3 faktor penting dalam proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, faktor penting yang pertama adalah keintiman. Keintiman. Ya, ingat bahwa Tuhan nggak pernah menjauh, teman-teman. Ya, Tuhan nggak pernah menjauh. Yang ada kita yang menjauh dari Tuhan. Kadang kalau orang ditanya sama Tuhan lagi mana, lagi jauh. Ingat, bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan nggak pernah kemana-mana. Tuhan tuh selalu nungguin kita loh. Ya, Tuhan tuh selalu nungguin lu. Ya, dan jangan lupa bahwa Tuhan sayang sama lu. Tuhan kangen sama lu. Nah, pertanyaannya, lu sayang nggak sama Tuhan? Nah, gue yakin lu semua pasti akan jawab, iya dong. Gue sayang sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan gue sekarang, kalau sayang, kenapa dicuekin terus? Loh, kalau sayang, kenapa lu jarang doa? Lu kebayang gak sih kalau lu sayang nih sama orang, tapi orang itu gak suka ngobrol sama lu, gak mau nyediain waktu buat lu. Lu akan merasa bener gak ya dia sayang, ngerti gak? Walaupun Tuhan gak akan merasa seperti itu, karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu lu sayang sama Tuhan, tapi sometimes butuh lebih dari sekedar kata-kata. Butuh tindakan gitu loh, untuk menyenangkan hati Tuhan loh. Kita maunya disenangkan, tapi kita gak mau menyenangkan hati Tuhan tuh gimana? Ya kan? Makanya gue ingat ada salah satu hamba Tuhan tuh lucu deh. Dia kalau naik ke atas panggung dia suka bilang kayak gini. Bilang sama sebelah kanan kirinya, Tuhan baik buat saya. Terus semua jemaat bilang, Tuhan baik buat saya. Sekarang tanya sebelah kanan kirinya, elunya baik gak sama Tuhan? Nah, loh, Tuhan sayang sama lu, elunya sayang gak sama Tuhan? Gitu. Loh, Tuhan baik sama lu, elunya baik gak sama Tuhan? Nah, gue harus sampaikan bahwa keintiman ini, lu harus bisa bedain bahwa keintiman sama nangis karena ditumpangin tangan itu 2 hal yang berbeda.
Gue ketemu dengan orang-orang yang berpikir bahwa kalau udah ditumpangin tangan terus nangis berarti intim sama Tuhan. Enggak. Come on, kita tahu bahwa kadang-kala kita nangis tuh bisa banyak faktor gitu loh. Nangis tuh bisa karena ini itu dan lain sebagainya. Belum tentu karena intim gitu. Ada orang yang nangis karena dia ngerasain hadirat Tuhan, dia intim sama Tuhan. Tapi ada orang-orang yang nangis ya mungkin di rumahnya ada apa, ya kan? Mungkin di pekerjaannya ada apa. Jadi bedakan ditumpangin tangan terus nangis, apalagi sekarang ibadah online. Ya kan? Kalau dulu kita at least sebulan sekali mungkin masih ada yang numpangin tangan. Sekarang, kapan terakhir kali lu ngerasain hadirat Tuhan? Keintiman itu harus lu yang dapetin sendiri. Nggak bisa ditransfer dari orang lain, nggak bisa gitu. Gue bisa nih kenalin lu sama Tuhan. Let's say lu belum kenal Tuhan, gue bisa kenalin lu sama Tuhan. Tapi yang mendapatkan keintiman itu, kalau lu pengen dapetin keintiman itu sama Tuhan, ya lu sendiri yang mesti mendekat sama Tuhan. Nggak bisa dikasih orang lain, nih gue intim sama Tuhan, nih buat lu keintiman, yang nggak bisa gitu. Itu hubungan yang harus lu bangun sendiri. Amin. Ya, jadi kalau kita pengen jadi orang-orang yang bisa dijangkau, pengen hidupnya berubah, faktor penting yang pertama ini, miliki keintiman sama Tuhan. Amin, ya, miliki keintiman sama Tuhan. Yang kedua, faktor penting yang kedua adalah komunitas. Nah, ini komunitas penting banget. Ya, komunitas sangat penting untuk menentukan, ya, atau at least bukan menentukan tapi mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Berpengaruh banyak komunitas ini gitu. Apakah kita ada di komunitas yang tepat atau kita ada di komunitas yang ngaco? Nah, jangan sampai lu ada di komunitas yang ngaco gitu loh. Kalaupun lu ada di komunitas yang ngaco, pastikan lu ada di situ untuk jadi terang. Pastikan lu ada di situ untuk jadi garam. Amin. Bukan untuk jadi ngaco juga sebarang yang lain, enggak. Makanya walaupun lu punya komunitas teman-teman yang ngaco nih, lu jadi terang di situ, tapi di sisi lain lu harus punya komunitas yang bener, yang menguatkan lu. Nah, gue nggak pengen taruh beban di pengerja, karena jadi pengerja nggak usah dikasih beban, udah beban. Beban tapi kehormatan, amin ya. Artinya kita dikasih tanggung jawab, dipercaya sama Tuhan, amin. Nah, jadi yang gue pengen sampaikan begini, bahwa gue pengen justru saat ini lebih bicara pada teman-teman yang jemaat. Ini yang gue rasa kadang-kala gitu ya, sebagai jemaat tuh kita ngerasa nggak harus berbuat apa-apa. Kita ngerasa kita ini cuma tamu gitu di gereja. Dan ini gue bilang ini salah. Ini jemaat yang kekanak-kanakan. Belum jadi jemaat yang dewasa. Karena ingat bahwa gereja itu siapa? Kita. Kita ini gereja. Artinya gereja nih, kayak kita ngomong komunitas gereja nih, harusnya bukan cuma tanggung jawab dari para pengerjanya, tapi dari setiap orang yang ada di dalamnya, dari setiap individu yang ada di dalamnya, termasuk lu gitu. Even lu jemaat. Kalau kita balik ke gereja zaman dulu, orang datang ke bait Allah. Sama hari, kita bandingin sama hari ini orang datang ke gereja. Sejujurnya berbeda cukup jauh. Ya, beda jauhnya di mana? Ada banyak orang yang hari ini ibadah atau ke gereja sekedar untuk dapat sesuatu. Gue nggak mau bilang itu salah, karena tentu kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan kasih berkat buat kita, ya, Tuhan kasih pengurapannya buat kita, betul. Tapi kalau kita datang ke gereja dengan attitude hanya untuk ngambil sesuatu, hanya untuk menerima sesuatu, ini belum jadi jemaat yang dewasa. Ini belum jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ingat di bait Allah orang ngapain? Orang datang bawa korban. Orang datang bawa korban. So harusnya setiap kali kita ibadah, kita bawa korban. Amin. Artinya apa? Kita punya kontribusi di situ. Amin. Ya, kita melakukan sesuatu buat gereja Tuhan. Kita melakukan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma datang, duduk, denger, pulang. Enggak. Ya. Apalagi kalau kita anggap gereja itu cuma sekedar kayak restoran. Wah. Datang, duduk, makan, bayar, pulang. Kita pikir persembahan tuh bayar. Come on. Itu udah tambah ngaco lagi.
Makanya yang benar gimana? Jadi jemaat yang dewasa. Mulai hari ini kalau lu ibadah, pastikan lu bawa korban. Amin. Bawa korban tuh bisa berupa banyak hal. Kalau lu bingung, paling gampang gini, bawa jiwa. Wah, ya, bawa jiwa. Paling gampang tuh bukan berarti bawa jiwa itu gampang. Tapi yang sesuatu yang kalau lu bingung apa ya yang bisa gue korbanin buat Tuhan, oke, bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Bawa jiwa buat Tuhan. Tuhan senang. Firman Tuhan bilang, satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Wow. Ya. Jadi mulai hari ini kalau kita ibadah, pastikan bahwa gue gak mau datang dengan tangan kosong. Ada salah satu lagu rohani bilang kayak gini, tidak dengan tangan yang hampa. Nah, jadi kita juga harusnya begitu, datang ke gereja nggak dengan tangan yang hampa, tapi bawa korban. Amin. Ya. Nah, jadi balik ya, faktor kedua ini komunitas. Tapi yang pengen gue tekankan bahwa komunitas lu adalah tanggung jawab lu. Lu nggak di situ untuk cuma sekedar menerima, lu ada di situ bukan cuma sekedar untuk mengambil, tapi lu ada di situ untuk berkontribusi. Jangan jadi jemaat yang kekanak-kanakan, tapi jadilah jemaat yang dewasa. Nah, gue catat beberapa ayat di sini untuk nunjukin jemaat yang dewasa tuh seperti apa sih gitu. Ya. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi bisa lihat gak di sini? Jemaat punya kontribusi. Ya. Apa? Dia menyediakan tempat. Wow. Banyak jemaat hari ini kalau ngeliat gereja komplain, inilah itulah, gedungnya begini, gedungnya begitu, toiletnya begini, toiletnya begitu, WL-nya begini, WL-nya begitu. Come on. Jemaat yang dewasa, lihat, justru mereka yang nyediain tempat. Nah, kita oke, nggak sampai situ, tapi balik lagi, yang dewasa berkontribusi. Iya kan? Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lihat, jemaat jadi pendoa. Banyak jemaat cuma sekedar minta didoain. Berapa banyak yang jemaat yang justru mendoakan, jadi pendoa buat gerejanya, jadi pendoa buat pemimpinnya. Berapa banyak? Sedikit. Tapi pastikan gini, yang sedikit itu termasuk elu. Jadilah jemaat yang dewasa. Amin. Ya, masih ada banyak ayat-ayat lain ya. Ada satu lagi deh boleh ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat. Jadi akhirnya jemaat. Iya, ya. Jadi gue percaya gini, kalau pengerja dan jemaat bersama-sama, ya, bersama-sama membangun komunitas Tuhan, ya, bersama-sama membangun gereja Tuhan, maka gue percaya begini, kehidupan orang-orang di dalam komunitas itu pasti akan berubah, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, di mana ada kesatuan, di situ tercurah berkat Tuhan. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, faktor yang terakhir. Yang pertama tadi, faktor penting yang pertama adalah keintiman. Faktor penting yang kedua adalah komunitas. Yang ketiga, yang terakhir adalah mentor. Mentor. Nah, pertanyaan umumnya tuh begini, emang harus ya punya mentor? Biasa jawaban gue, nggak harus, tapi perlu. Nanti kalau gue bilang harus, ya siapa gue nggak harusin lu ini itu. Kalaupun gue bilang harus, emang lu pasti mau nyari gitu. Belum tentu juga kan. Tapi gue bilang perlu. Perlu, mentor itu perlu ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus misalnya, kenapa dia turun ke dunia? Salah satu identitas dia adalah sebagai guru. Dia dikenal sebagai guru kan. Murid-muridnya manggil dia apa? Guru. Kenapa? Karena Yesus tahu pemuritan itu penting. Orang yang udah dimuridkan aja bisa berkhianat, gimana kalau nggak dimuridkan? Pemuritan itu penting. Kenapa dari SD kita bisa naik ke SMP, bisa naik ke SMA, lalu bisa lanjut kuliah? Karena dimuridkan. Lihat, dalam pemuritan ada peningkatan. Kebayang kalau nggak pernah dimuridkan, bisa nyampe kuliah? Nggak bisa. Perlu dimuridkan untuk bisa meningkat. Nah, gue mau bilang gini,
Sama halnya dalam hal akademis kita perlu dimuridkan, begitu juga dalam hal-hal lain lu perlu dimuridkan. Amin. Ya, lu perlu dimuridkan. Nah, biasa masalah umumnya juga adalah begini. Gue bingung siapa yang bisa jadi mentor gue. Gue gak dekat sama siapa-siapa. Pesan gue sederhana. Kalau gitu mulai sekarang belajarlah terbuka sama seseorang yang menurut lu bisa jadi mentor lu. Artinya lu yakin nih orang bisa mengarahkan lu jadi orang yang lebih baik, bisa mementor hidup lu, membimbing kehidupan lu. Nah, kalau lu udah yakin sama orangnya, lu mulai terbuka sama dia. Baru kehidupan mentorship itu tanpa sadar mulai dibangun tuh. Ya, mulai dekat, mulai jadi jauh lebih kenal. Ya. Mentor lu bakal lebih berani untuk ngasih teguran, lebih berani untuk ngasih masukan. Karena apa? Karena udah deket. Nah, masalahnya orang suka mikir gini, tapi gimana gue mau cerita kalau gue nggak deket? Nah, gue selalu bilang sebaliknya, jangan tunggu deket baru cerita, tapi cerita dulu aja, maka lo akan jadi deket. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena itu pengalaman gue pribadi. Dalam gue mencari mentor, gue nggak nunggu deket dulu baru cerita. Ya gimana bisa deket? Orang ketemu aja jarang. Cerita nggak pernah, gimana bisa deket? Lu sama temen lu bisa deket, kenapa sih? Karena sering cerita, sering ketemu. Sama, lu pengen bangun hubungan sama mentor nih, lu yang nyamperin, ya, lu yang ngedeketin, lu yang terbuka, lama-lama deket. Hubungan gue sama teman-teman dia tuh sama. Yang dekat sama gue siapa? Yang sering terbuka. Yang tertutup ya susah buat masuknya. Ya, orang bisa gini loh. Pemimpin lu, teman-teman lu bisa berusaha ngegali lu, ngorek lu supaya lu cerita, supaya lu terbuka. Tapi kalau lu dasarnya nggak mau terbuka, lu nggak mau dijangkau, ya lu nggak akan pernah bisa deket. Lu nggak akan pernah bisa punya support system yang kuat. Betul gak? Ya kan? Tapi temen lu bisa santai aja tuh, ya kan? Tapi kalau lu yang nyamperin, lu yang ngedeketin, pemimpin lu mungkin santai, tapi lu yang nyamperin, lu yang ngedeketin, lu yang terbuka, nggak mungkin dia nggak peduli, nggak mungkin dia nggak ngedoain, bener. Ya, jadi mentor penting. Dan ingat ya, lu yang perlu, lu yang nyari. Mentor tuh nggak turun dari sorga, nggak mungkin ada orang tiba-tiba datang, lu mau gak gue mentorin? Aneh juga rasanya gitu. Tapi kita nih yang perlu, kita yang nyari. Amin. Ya, itu aja yang pengen gue sharing hari ini. Jadi, ayo sama-sama jadi orang yang bisa dijangkau. Ya, terutama dijangkau sama Tuhan. Lewat apa? Lewat keintiman, lewat komunitas, dan lewat mentor. Sebelum doa, gue mau ajak kita untuk nyembah Tuhan bentar. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi dari hati kita katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
Tuhan, saat ini aku berdoa buat semua teman-teman yang sedang mengangkat tangan. Ini kami, Tuhan. Saat ini kami datang dan kamu bilang, ampuni kami. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Bawa kami semakin dekat sama Engkau. Maafin kami kalau selama ini kami menjauh dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini, bawa anak-anakmu mendekat sama Engkau. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan hati yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Berikan hati yang peka akan hadirat Tuhan. Tuhan, aku berdoa apapun yang teman-temanku ini sedang alami. Aku berdoa Tuhan, curahkan pertolongan. Aku berdoa Tuhan, nyatakan mujizat. Aku berdoa Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Dan aku berdoa juga ya Tuhan Yesus, biar setiap anak-anakmu, kami semua bisa jadi lebih dewasa lagi ya Tuhan. Kami bisa jadi orang-orang yang gak sekedar menerima, gak sekedar mengambil, tapi bahkan memberi, berkontribusi, menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini, menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di Sunter. Doa kami saat ini Tuhan, pakai kami, pakai anak-anakmu ya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, pertemukan anak-anakmu dengan mentor yang tepat, dengan orang yang tepat, orang yang peduli akan kehidupan mereka, orang yang sayang sama mereka, orang yang mau mereka hidupnya maju, orang yang mau mereka jadi berhasil, orang yang mau mereka tambah intim sama Engkau. Tuhan, 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 aku berdoa Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari sama-sama angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Yang terima berkat Tuhan, dengan iman sama-sama katakan amin. Haleluya. Wah, firman hari ini sangat memberkati kita ya teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Richard atas firman yang sangat memberkati dan membuat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. God bless you. Nah guys, jangan skip dulu ya. Aku mau ngumumin beberapa informasi penting nih. Yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan GOC Online Service dengan tema yang baru. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Yang kedua, buat kalian yang udah lama nih belum join Cool atau yang belum join ke komunitas sama sekali, aku mau ngajakin kalian untuk ikut Cool GOC 10 setiap hari Jumat. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa hubungi kontak person yang ada di layar ini. Kalian bisa banget scan QR code yang ada di layar ini untuk memberi. Buat kalian yang belum follow IG GOC Teens, yuk follow IG GOC Teens di @GOC-Teens. Di sini kita bakal ngasih beberapa informasi penting nih mengenai GOC Teens. Jangan lupa subscribe YouTube GOC Teens, like dan komen. Sekian dari pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye.